Bapaknya menangis, disumbatkan roti tawar. Begitulah mereka ingin supaya anaknya kenal ustadz, anaknya tahu pengajian, anaknya ngerti agama. Tapi kalau tidak ada kepedulian pemimpin, anak kita tidak akan pernah bisa belajar agama Islam. Betul? Ceramah ramai. Begitu selesai pengajian, anak-anak tak ada lagi yang mengaji ke masjid. Di Kemuning anak-anak kalau malam masih ada mengaji di masjid? Alhamdulillah. Pemencetan tombol maghrib mengaji yang akan dipencet oleh bupati-bupati dan gubernur, dipencetlah malam 17 Ramadan nuzul Quran, disaksikan oleh kepala kantor Kementerian Agama, wartawan cetak, televisi, media pers. Habis baterai. Malam itu dipencet maghrib mengaji, besok anak-anak main game online, anak-anak main HP, anak-anak nonton TV, anak-anak di warnet. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan pemimpin. Coba kalau anggota dewan buat peraturan daerah, perda, peraturan daerah, Indragiri Hilir, setiap anak dari maghrib ke isya 45 menit, TV mati, handphone mati, laptop mati, komputer mati, semuanya ngaji ke masjid. Bisa apa tak bisa? Bisa. Makanya pakai kekuasaan, pakai jabatan, pakai undang-undang. Kalau di kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Kalau di pusat namanya undang-undang. Ada satu undang-undang di Riau, ada undang-undang di Indonesia, diperjuangkan oleh wakil rakyat kita dari Riau. Apa dia? Perusahaan kelapa sawit yang buka usaha di Riau, maka wajib mengambil duit dari Jakarta, memberikannya kepada kepala-kepala daerah yang ada di Riau, bupati, wali kota, 12. Semuanya mendapatkan dana dari kelapa sawit orang Riau. Alhamdulillah. Apa nama istilahnya itu Pak Wahid? Undang-undang dana bagi hasil. Berapa perusahaan itu wajib ngasih ke kepala daerah di Riau? Tergantung luas daerah masing-masing. Sehingga bupati kepala daerah tak perlu mengemis-ngemis ke Jakarta. Mudah-mudahan sawit-sawit kita yang ada ini, kita juga mendapatkan bagiannya di Indragiri Hilir, insyaallah. Amin ya Rabbal. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh saya bertanya, Pak? Mana yang lebih bisa berdakwah? Ustadz Somad atau Pak Polisi? Ustadz Somad? Yakin? Oke. Sekarang Ustadz Somad ceramah. Jangan main judi online, jangan main game online, jangan main slot, jangan laga ayam, jangan main gaple. Judi itu mengundang laknat Allah. Selesai acara pengajian, masuk ke gang, orang main judi, kelepar. Lewat Ustadz Somad, janganlah kalian main judi, diajaknya pula. Emang masalah buat lo? Abdul Somad tak ada kekuasaan. Tapi keluar Bapak Babin Kamtipmas, dia tak perlu ceramah menjerit, dia tak perlu teriak, dia tak perlu baca ayat, dia tak perlu tabligh akbar, dia tak perlu pakai stadion. Dia cukup dengan pistolnya datang ke tempat orang main judi. Silakan main. Mau laga ayam? Lagalah. Mau main slot? Main. Ku pecahkan otak kalian. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif berdakwah? Ustadz Somad apa Bapak Babin Kamtipmas? Tadi katanya Ustadz, cepat kali beralih ke lain hati. Itulah maka saya semangat sore ini. Bapak Babinsa pakai kekuasaan, Bapak Babin Kamtipmas pakai kekuasaan. Kenapa? Sampai masanya nanti pistol besi itu akan ditarik pemerintah menjadi pistol air. Sampai masanya seragam itu nanti pensiun akan diambil,
Ketika itulah baru datang ke masjid menghadiri pengajian Ustadz Somad. Waktu itu baru bertanya, Ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif di Babinsa Babin Kamtipmas? Udah nggak aktif lagi Pak. Ya banyak-banyak istighfar aja loh Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan dosa orang-orang yang pernah berkuasa, orang yang pernah punya jabatan, orang yang pernah punya seragam tapi tidak menolong agama Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang yang paling rugi di dunia, pernah punya seragam, pernah punya pistol, pernah punya jabatan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Kenapalah suara Ustadz Somad ini berteriak tak habis-habis? Salah satunya mungkin karena makan duku kemuning tadi. Saya enak betul saya rasa duku. Duku ini kalau udah sampai ke Pekanbaru kulitnya hitam, isinya lembek. Di kemuning ini mantap kali. Cuman pas saya makan saya intip-intip. Saya tengok jamaah ini matanya nengok saya semua. Nah, berhentilah, malu lah. Jangan-jangan direkam orang itu pula. Dimasukkannya ke TikTok. Di komennya di bawah, Ustadz makan duku tak berhenti-berhenti. Baik, komen sama yang lain, lapar nih. Ibu kalau anaknya nanti jadi pejabat senang apa tak senang? Kalau anaknya jadi tentara suka apa tak suka? Kalau anaknya jadi polisi bahagia apa tak bahagia? Bahagia. Kenapa? Bukan sekedar dunia, bukan sekedar duit, bukan sekedar jabatan, bukan sekedar dimuliakan orang, tapi dia bisa menolong agama Allah dengan kekuasaan, jabatan, seragam, dan pistolnya. Takbir. Ustadz Abdul Somad membawa map, minta bantuan tiket pesawat ke kantor gubernur dan bupati. Ada terbang balon. Hilang pula bahan saya. Ustadz Abdul Somad lulus tes ke Mesir yang ikut 1000 orang, anak Riau yang lulus cuma 4 orang, anak Indonesia yang lulus 100 orang. Minta bantuan ke kepala daerah, membawa map yang diperlukan 20 juta. Tahun 98 krisis moneter, karena itu $1 berubah harganya dari 2.500 menjadi 17.000. Berapa dapat bantuan? Diteleponlah almarhumah emak saya. Ibu, ibunya Abdul Somad? Betul. Ibu bisa datang ke Masjid Agung, ini kami mau beri bantuan anaknya ke Mesir. Datanglah mak saya ke Masjid Agung. Balik dia, Mat, aku dapat bantuan untuk kau ke Mesir. Berapa mak? 20 juta, 200.000. Sakit hati saya, dendam saya, marah saya, tersinggung saya. Maka di mana-mana saya ceramah, kalau ada bupati, ada sekda, ada kepala dinas, ada gubernur, ada basnas, saya ceramahkan. Jadi bupati kalian tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Kirim anak-anak Riau, saya ceramah di Kalimantan, kirim anak Kalimantan. Saya ceramah di Aceh, kirim anak Aceh. Kenapa Ustadz semangat meminta kepala daerah mengirim anak-anak ke Mesir? Karena aku sakit hati dulu tak dapat bantuan. Sakit hatiku kulampiaskan supaya adik-adikku tak merasakan sakitnya macam aku. Tak usah aku ceritakan. Nanti kalau ku ceritakan sakitnya di Mesir tak dapat beasiswa, apa kata anak-anak yang sekarang? Derita lokal. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Datang orang dari Pekanbaru, naik mobil, naik sampan, pergi ke pulau, bekerja cari makan, meninggalkan keluarga, meninggalkan emak ayah, sekolah S1, S2. Gaji berapa? 2 juta. Hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Siapa yang bisa memperjuangkan gajinya? Diundang Ustadz Somad Tabligh Akbar. Ustadz, tolong Ustadz Tabligh Akbar ceramahkan bagaimana hukumnya menahan gaji orang. Ustadz Somad pun ceramah. Waqtul ajiru ajrahu qabla an yajifa araquhu. Bayar gaji karyawan sebelum keringatnya kering. Angkat gaji karyawan. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, direkturnya tak datang. Nggak bisa dengan ceramah, Besti.